Ya debu segala macam. Jadi emang itu satu paket combo adegan scene itu cukup berat buat saya. Dan kalau gue Jepangnya itu kan di Bandung, tapi set untuk yang gue di sini berperan sebagai Baskara. Ya, orang yang sebenarnya nggak banyak ngomong terus pendiam, tapi dia ini sebenarnya juga penyayang sama orang. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Aku Bian Kaelo berperan sebagai Faye. Faye adalah adik dari Kak Raina. Dia ini ceria, dia sangat care sama kakaknya, sangat penyayang sama kakaknya, dan juga dia dewasa. Di saat kakaknya mungkin, dan dia juga sendiri terpuruk dalam masalah, dia yang justru menyemangati kakaknya, dia menjadi kekuatan buat kakaknya. Jadi basically she's a good sister, so big sister Kak Raina. Oke, terima kasih. Di film Panggonan Wingit ini saya berperan sebagai Ardo. Ardo adalah seorang wartawan yang ditugaskan ke kota Semarang untuk menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah hotel. Nah, hotelnya kebetulan adalah milik dari Raina, kakak adik, dan Faye. Dan Ardo sama Raina pun juga mantan. Nah, jadi ketika ketemu pertama kali dalam rangka mengupas sebuah kasus, muncullah drama-drama dan juga konflik dan misteri dan segala macamnya dimulai dari situ. Terima kasih. Oke, terima kasih. halo, selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir di sini, ramai sekali. Sudah menonton? Oke. Senang nih kalau udah nonton. Jadi pertanyaannya seru pastinya. Saya di sini berperan sebagai Raina. Raina adalah seorang yatim piatu dan sangat menyayangi adiknya, tapi dia ini menjadi orang yang selfless gitu. Selfless tuh apa ya bahasa Indonesia-nya? Nggak peduli sama diri dia lagi gitu. Dia cukup pesimis menghadapi future atau masa depan. Tapi di sini ada adiknya yang selalu mencoba menguatkan dan memberikan bahwa harapan itu selalu ada. Dan juga di sini sebagai mantannya Ardo. Kurang lebih begitu. Terima kasih udah datang ke acara hari ini. Thank you. Oke, cukup singkat badan ya. Penciptaan ya, Mas Faruk ya. Menciptakan albino, tapi albino yang bukan biasa gitu, maksudnya albino yang super albino sih. Jadi dia merasa rendah diri dengan karakter itu, menjadi dia sensitif gitu di situ. Kalau proses, apalagi zaman dulu mungkin albino langka kali ya. waktu itu ya tahun segitu, kita kan settingnya tahun 50-an 60-an ya waktu itu ya gitu. Jadi sesuatu yang mungkin ini kayak kutukan, mungkin kayak gitu sih gitunya. Jadi kayak gue dikutuk nih gitu. Nah, ketemu satu orang yang membuat dia merasa seperti manusia, tapi ternyata dia merasa terkhianati dan akhirnya dia ya benar dikutukan kayak gitu situ. Kalau proses make upnya cukup lama itu, kita sekitar 2-3 jam waktu itu. Apalagi kalau yang udah adegan dia harus dikuliti apa semuanya kayak gitu sih. Alhamdulillah bukan saya yang 2-3 jam. Iya, karena Luna udah pernah 4 jam. Sebetulnya itu bukan fiktif, itu based on true story di Semarang kan ya. Katanya sih hantunya seperti itu, jadi kita Jadi mencoba. albino gitu. Iya, Oh. yang putih. Jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin, karena ceritanya di hotel yang benarnya itu perempuan itu emang dibunuh karena kelainan dia dan lain sebagainya. Jadi kamar itu memang tidak boleh dibuka gitu. Tapi kita seperti biasa kan, ini namanya urban legend, jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin dari cerita-cerita yang memang ada. Karena nggak pernah ada yang lihat ya. Ya, tahun 60-an ya mungkin makanya. kita belum lahir kan ya. Oke, selanjutnya mungkin Adegan yang kita guling-gulingan, Pian. Itu yang di gua ya. Bukan yang di kuburan. Yang di kuburan kan? Ya. Oh iya. Itu kenapa Mbak? Pengalaman di balik layarnya take-nya berapa kali? Itu adalah salah satu adegan yang cukup menguras fisik tenaga buat saya. Nggak tahu si Luna ya. Kalau buat saya sih itu lumayan PR banget. Kenapa? Karena memang udah pada nonton kan ya? Udah makanya nanya. Ya.
Ya pokoknya Spoiling, tapi jangan ditulis ya spoiler. itu karena di situ saya berperan sebagai Ardo dan juga ada menggunakan make up dan juga di situ harus adegan action dan juga ada dialog dan juga kalau misalnya teman-teman nonton tadi adegannya ada loncat ke bawah, guling, berantem segala macam dan itu di take berkali-kali di dalam sebuah sebuah gudang ya Mas Guntur ya waktu itu ya. Setnya di sebuah gudang gudang yang udaranya tuh juga ketutup dan banyak efek asap gitu. Jadi ya Sama memang banyak itu ya apa? shovel megang debu. ya debu segala macam. Jadi emang itu satu paket combo adegan scene itu cukup berat buat saya dan tapi ya bagus sih. Maksudnya pengalaman, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Saya belum nonton. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Yang Mbak Luna? yang gulung-gulungan apa yang di goa ya? Guling-gulingan di itu. Ya itu nyambung di Nyambung, goa, tapi tapi set yang ada di Semarang. Itunya. Di goanya sendiri lumayan haunted kan itu Kalau tempatnya. di Yes. ya, Jadi itu di Itu gua angker banget Jepang tempatnya. waktu itu. aku di Di gua ketempelan Jepang loh, Mas, itu Itu keterbalan Luna tuh. Dan minim udara sih yang jelas itu oksigen jadi Iya. lumayan. Dan kita sampai Kita pagi. dari pagi ya. Di dalam. Kalau gue Jepangnya itu kan di Bandung, tapi set untuk yang masuk ke dalam kayak kuburan apa itu studio, jadi memang di set gitu dan memang sama seperti Tian karena itu di dalam gudang yang tidak dipakai, jadi kayak gudang baru jadi ya, jadi nggak ada lantainya itu tanah, Jadi waktu itu berdebu banget. syutingnya yang adegan Panas, yang panas. di liangnya itu di studio, which is itu harus tanah, nggak ada studio yang tanah. Jadi kita cari gudang yang memang udah nggak kepake. Jadi lembab banget ya. Jadi lumayan sih energi yang Pengap terkuras gitu sih, ya. pengap. Jadi memang Tapi itu jadinya bagus buat adegan karena memang lagi ceritanya lagi seperti ya itu gitu. Jadi memang mendukung ya. kalau emosinya jadi pas. Mungkin bisa dicerita sedikit pas syuting sebagai director dan sebagai pemain di goa Jepang itu Jepang. gimana itu angkernya beneran Ini kena Luna sesuatu? ketempelan katanya nih. Gimana Lun? Iya, Pak Yanto kan. Oh ya, harus gitu ya. Iya, jadi Pasti lepas. ya gitulah. Jadi jam berapa ya? Jam makan malam tuh bilang kayak ada yang mendekati dan mau masuk gitu. Aku lupa kakek-kakek apa nenek-nenek lah. Akhirnya aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Udah biasa. Terus jam 2:30 pagi tuh foto-foto yang kita di lasin itu loh, yang di depan gua Jepang. Foto-foto. Oke, next shot gitu ya, istirahat bentar nunggu. Lihatlah fotonya itu kayak gimana. Muka aku tua banget loh. Karena Ketempel, iya. So I look like that creature gitu. Keren ya, seru banget. Tapi ya kalau kejadian yang seperti itu, aku baru pertama kali sih. Jadi akhirnya kayak kejadian dan ngalamin tuh jadi kayak pas ngeliat tuh, tapi masih ada 50-50 doubt gitu loh, kayak apakah ini efek lighting, kamera, cuma mukanya Tian bener-bener nggak kenapa-napa, jernih. Aku doang gitu yang kayak gitu, jadi kayak ini bener nggak ya gitu. Tapi memang gua Jepang itu sangat seram, haunted, kayak apa ya, energinya tuh sangat berat gitu. Terus kadang-kadang katanya kalau ada beberapa kru gitu dengar kayak ada jalan gitu, karena kan tempat tentara dulu bersembunyi gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitulah. Tapi pas sama filmnya. Jadi mudah-mudahan lokasinya mendukung, setnya mendukung, jadi ceritanya juga tambah bagus gitu. Amin. Oke, baik, terima kasih. 1,5 bulan ya Pak. Iya. 30 hari shooting days ya. berpindah-pindah tempat Dengan ya. pindah-pindah lokasi jadi 1,5 bulan. Kalau buat saya yang paling berkesan, ini mungkin ditambahin satu-satu ya, Bianca sama El juga ya. Kalau aku sih berkesannya karena selama 1 bulan di Semarang. Aku suka banget Semarang, dan syuting luar kota menurut aku tuh membuat apa ya, kita lebih fokus aja gitu, kayak nggak ke distract dengan temen di Jakarta atau kerjaan lain di Jakarta. Jadi I got to enjoy Semarang gitu, kuliner dan lumpia setiap hari kok ke lokasi makannya beda-beda gitu.
Dan juga kebetulan setnya juga menyenangkan sekali gitu. Memang actual menyeramkan menurut Pak Guntur, tapi menurut aku menyenangkan. Gimana tuh? Buat produsernya mahal gitu. Karena Nah, harus tinggal di Semarang ya, lama banget. Enak makasih. banget buat kalian. Enak banget emang. Kayak semi liburan dibayarin gitu, terus pagi main tenis, siang syuting gitu kan enak gitu. Malam swimming. Kalau Tian dan Malam syuting, Pak. Kalau aku juga, tadi aku juga cerita sama Pak Rocky bahwa aku jatuh cinta sama kota Semarang ya. Setelah biasanya kalau aku sebenarnya dari 10-15 tahun ini sering ke kota Semarang, tapi memang cuma sehari kerja pulang atau nggak pulang malam ya. Nah kita kali ini punya kesempatan untuk tinggal di kota Semarang selama 1 bulan syuting, dan aku bisa bilang bahwa ya gue jatuh cinta. Makanannya enak, makanannya enak banget. Lumpia yang standar lah, kita standar tahu lumpia, ada tengkleng, ada nasi goreng apa tuh, babat ya? babat. Nasi goreng babat. Wah, Atau mantap-mantap. sop apa? Yang soto Bokor. Soto bongkoran. Ya, Oh, begitu-begitu. Enak. Terus juga tempat-tempat nongkrongnya dalam artian kalau misalnya kita mau hangout sama teman-teman, dengar musik segala macam juga ada. Lengkap deh, gini. Gue jadi kayak gubernur Semarang ya. Pak Ganjar, apa kabar? Kayak mempromosikan pariwisata ya. Silakan Jadi diangkat. pertanyaannya beneran syuting nggak sih? Iya. Kayaknya tadi body double kita deh. Karena itu mahal ya. Kalau aku yang paling berkesan, simply meeting these wonderful people. Oh. Ya kayak awalnya aku pasti deg-degan banget ketemu sama Kak Tian sama Kak Luna. Bingung juga panggil om atau tante atau Awas aja. kakak ya. Tapi ya they are very friendly, they are very fun. Terus di lokasi juga sering ajak main bareng, makan bareng. And itu sih yang paling berkesan buat aku. Al gimana yang jarang syuting sama kita? Kalau gue ya kayak sama sih, Semarang. Karena menurut gue lucu tempatnya karena kayak masih ada kota-kota jadul gitu kan. Kayak gue suka aja ngeliatnya kayak kota-kota tuanya itu. Terus sama semua yang terlibat di film ini menurut gue orangnya seru semua sih. Jadi Makasih El. Oke, selanjutnya. Soalnya timelinenya kan memang ada masa sekarangnya, Pak ya, tahun 90 dan masa flashbacknya tahun 60-an. Waktu yang diperankan sama si muda itu kan semuanya itu 60-an ya. Makanya mobil, motor semuanya ya 90-an. Ya. Makanya timelinenya seperti itu. Mobil yang seliweran begitu. Iya memang film period ya, karena kalau udah berhubungan dengan waktu pasti kan kita nggak bisa menghadirkan. Ya Pak Rocky kalau misalkan nulis gitu diinget tahunnya yang sekarang aja ya gitu. Tapi nggak dapet Semarang yang Iya sih. Adegan Egy Fadli tadi. Oh ya, ya itu memang salah satu treatment kita untuk membedakan film ini dengan film yang lain sih Pak Ian. Jadi ada sesuatu gimmick-gimmick yang kita hadirkan yang ya itu salah satu hal yang harusnya jadi daya tarik di situ gitu. Halnya itu memang ya ada di skrip ya Pak Rocky ya semuanya ya, dan terasa memang ya itu sadisnya seperti itu gitu. di skrip ada, tapi emang ditambah dari Pak Guntur di lokasi dan menjadi lebih bagus. Good job, tapi ya nggak good job buat saya punya bank account, tapi ya bagus buat filmnya. Ya tapi kan nanti yang nonton rame jutaan. Amin. Itu pas adegan itu kita ada cerita ya Luna ya, Iya. bahwa ya saya sama Luna kan main di adegan itu tuh yang pas dukun siapa namanya? Pak Egy, Ya dukun siapa namanya? Mas Danang. Mas Danang Mas Danang kepalanya di black gitu. Saya sebelum syuting udah lihat nih, oh bonekanya kayak begini, oh ini keren nih, aku penasaran teknis gitu kan, nanti darah keluar seperti apa segala macam. Udah tahu, ini dibikinnya keren banget, persis kayak Mas Egy Fadli gitu ya. Sama Luna kita syuting, action, takut, begitu itu bonekanya langsung bergerak dan mengeluarkan darah. Kita kaget banget ya, Luna sampai kayak natural, kayak benar-benar kaget yang kita sendiri pun pemain kaget, kayak ini sadis banget gitu, kayak benar-benar. Ya iyalah muka jadi sadisnya dua gitu, minta gimana ampun. nggak sadis kayak. Jadi Shock, ya bener mudah-mudahan shock. ya shock gitu ya. Mudah-mudahan adegan tersebut sih nanti aku belum lihat juga ya hasil di film kecuali teaser. Mudah-mudahan ya kerja keras kita, tim art, Mas Guntur, Pak Rocky juga yang juga udah membiayai dengan mahal itu ya efeknya. Semoga hasilnya bisa maksimal. Ya ini sih sebenarnya kan kalau film horor itu kan sebenarnya yang dicari kan adrenalin, nonton kengerian, kesadisan, dan
apa ya, bagaimana sensasi nonton itu tuh bisa kayak ke hati dan pikiran tuh jadi nah itulah yang memang film horor diciptakan, memang harus ada sensasi itu ya. Mudah-mudahan para pecinta film horor Indonesia yang memang suka dengan apa ya, adrenalin itu bisa terhibur lah, karena memang menurut saya selalu bilang gitu, kayak mungkin Amerika tuh punya film action gitu kan, kalau Bollywood punya film musicalnya, love story-nya, Indonesia tuh horor. Emang udah Indonesia banget gitu, dan I think kita juga harus embrace dan juga merayakan bahwa Indonesia punya hal yang sangat Indonesia, horor. Yes. Gitu. By the way, cuma mau request ke media, mohon endingnya karena itu kan twist ending ya. Iya. Mudah-mudahan Nah, jangan dikeluarkan di media ya, spoilernya. Ya mudah-mudahan bisa merangkum aja.